Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah dengar istilah etos kerja Islami? Nah, hari ini kita bakal ngebahas tuntas gimana caranya ninggalin rasa malas yang sering banget mampir dan mulai bener-bener bikin perubahan yang nyata. Let's go! Oke, untuk sesi kali ini, anggap aja saya ini mentor produktivitas pribadimu ya. Coba deh, kita jujur-jujuran aja sekarang. Pasti kita semua pernah kan ngerasain godaan kasur yang super empuk, terus ujung-ujungnya jadi kaum rebahan, asik scrolling medsos sampai berjam-jam. Padahal di saat yang sama, kita tahu persis ada setumpuk tugas sekolah yang nungguin buat dikerjain. Bener kan? Nah, kebiasaan suka nunda-nunda ini nih yang biasanya bikin kita otomatis masuk ke jurang kepanikan. Apalagi kalau bukan jurus andalan, sistem kebut semalam, alias SKS, pas besoknya mau ujian. Wah, itu sih nguras fisik dan mental banget ya. Tapi tenang, di bedah materi hari ini, kita bakal bahas gimana kecemasan dan panik ala SKS itu bisa kita ubah jadi ketenangan pikiran yang luar biasa. Ketenangan yang cuma bisa dirasain sama pelajar yang proaktif dan persiapannya matang. Buat ngalahin si kebiasaan menunda ini, jujur aja kita nggak cuma butuh sekedar tips ngerjain tugas. Kita butuh pergeseran mindset atau pola pikir yang besar. Gimana caranya? Kita harus lihat gimana Al-Quran itu sebenarnya membingkai ulang konsep produktivitas. Jadi ini tuh bukan cuma soal ngejar nilai rapor yang bagus ya, tapi ini tentang prinsip hidup kita sehari-hari. Coba deh perhatiin angka ini, 412. Fakta yang super menarik dari materi yang kita bedah kali ini adalah 412 itu adalah jumlah pasti berapa kali akar kata untuk bekerja disebutin di dalam Al-Quran. Bayangin, sebanyak itu. Ini tuh jadi bukti telak kalau Islam pada dasarnya adalah agama yang sangat aktif, sangat dinamis, dan literally nggak ngasih ruang sedikit pun buat yang namanya kemalasan. Jadi poin paling krusialnya ada di surah At-Taubah ayat 105. Wah, ayat ini benar-benar pendongkrak semangat yang luar biasa loh. Intinya, Allah itu sangat menghargai kerja kerasmu. Ayat ini tuh mengangkat status ngerjain PR, persiapan ujian, dan belajarmu sehari-hari jadi sebuah amal soleh. Dan yang paling keren, usahamu itu disaksikan langsung oleh Allah, Rasulullah, dan orang-orang mukmin. Jadi kamu itu nggak pernah berjuang sendirian. Terus kalau kita gali lebih dalam lagi pakai penafsiran tafsir Al-Misbah, ayat ini sebenarnya ngedorong kita buat lebih mawas diri dan introspeksi. Kenapa coba? Karena nggak ada satupun usaha, mau itu kamu belajar sungguh-sungguh atau sekedar pura-pura belajar padahal rebahan, yang bisa disembunyiin dari Allah. Nanti di hari kiamat, tabirnya bakal dibuka, dan kita akan lihat wujud asli dari gimana cara kita ngabisin waktu selama ini. Pemahaman tadi tuh ngebangun sebuah fondasi yang keren banget tentang apa itu kemandirian. Dalam ajaran Islam, Allah itu sangat amat mencintai hamba-hambanya, termasuk kalian para pelajar yang mandiri dan gigih ngandelin kerja kerasnya sendiri. Ini jelas jauh lebih disukai daripada terus-terusan bergantung sama orang lain kan? Ada satu hadis terkenal banget dari riwayat Bukhari yang ngasih perbandingan yang super kuat soal ini. Dibilang di situ, mendingan seseorang pergi ke gunung, ngumpulin kayu bakar, terus dijual sendiri, daripada dia harus minta-minta. Nah, perumpamaan ini pas banget buat ngegambarin bedanya pelajar yang beneran mandiri sama pelajar malas yang kerjanya cuma nungguin sontekan jawaban dari temennya. Jangan sampai deh kita kayak gitu. Nah, ilustrasi ini nih yang ngewakilin target akhir kita. Kita pengen jadi sosok pemuda muslim masa kini yang proaktif, asyik diajak berkolaborasi dalam kebaikan, dan nganggep pendidikan mereka itu sebuah upaya yang serius. Mereka nggak cuma diam nunggu disuruh-suruh, tapi berani ngambil inisiatif dan bener-bener fokus ngejar tujuan. Jadi, dengan sedikit ngegeser perspektif kita bakal sadar nih kalau punya etos kerja yang tinggi itu bukan cuma soal dapat nilai bagus atau sukses urusan dunia aja. Kerja keras itu justru cara yang sangat mulia buat beribadah kepada Allah. Nggak cuma itu, menyibukkan diri sama hal-hal positif itu ibarat tameng loh. Tameng yang ngejauhin kita dari godaan hawa nafsu dan hal-hal negatif yang biasanya muncul pas kita lagi kebanyakan waktu luang alias nganggur. Sumber materi yang kita bahas ini merangkum dengan sangat jelas kalau etos kerja Islami itu punya 3 tujuan utama yang levelnya jauh lebih tinggi. Pertama, niat utamanya tentu aja buat nyari ridho Allah. Kedua, buat menolak keburukan dari kebiasaan bermalas-malasan. Dan yang ketiga, pada akhirnya, supaya kita punya ilmu dan sumber daya yang cukup buat ngebantu masyarakat lewat amal sosial. Keren banget kan? Oke deh, fondasi teologisnya udah mantap ya. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Saran-saran super praktis dari materi kita. Tips ini tuh dirancang khusus buat ngebantu kamu bener-bener ngeksekusi teori tadi di kehidupan sehari-hari. Dan yang paling penting, ucapkan selamat tinggal pada kebiasaan sistem kebut semalam untuk selamanya. Gini caranya. Langkah pertama,
Coba deh mulai bikin skala prioritas buat tugas-tugasmu. Dengan nentuin mana yang harus dikerjain duluan, beban mental di kepalamu itu bakal langsung berkurang drastis. Terus yang kedua, hargai dong setiap hasil usahamu, gimana pun bentuknya, biar kamu tetap termotivasi. Dan yang ketiga, jalani semua proses belajar itu dengan sabar dan tabah. Kalau udah berjuang maksimal, serahin deh hasil akhirnya lewat rasa tawakal pada rencana Allah yang pastinya maha baik. Ada satu ayat yang sangat indah dari surah Al-Jumu'ah yang menurut saya ngerangkum seluruh sesi mentoring kita hari ini dengan sangat pas. Ayat ini bilang setelah kamu selesai menunaikan kewajiban spiritualmu, kamu nggak boleh cuma berdiam diri aja. Kamu harus bergerak aktif, gigih, dan antusias menebar kebaikan sambil ngejar mimpimu di dunia nyata. Nah, sebagai penutup sesi bedah materi ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang semoga bisa memicu momentummu hari ini. Berani nggak kamu tutup aplikasi media sosialmu sekarang juga? Bangun dari kasur dan tanya ke diri sendiri, amal soleh atau tugas produktif apa nih yang bakal langsung aku taklukkan setelah sesi ini selesai? Keputusannya ada di tanganmu. Selamat berlomba-lomba dalam kebaikan.